Assalamualaikum. Udah lama sekali nih Upia nggak masak-masak karena kemarin-kemarin itu dikirimin rendang sama mama mertua. Jadinya benar-benar nggak ada masak sama sekali. Dan akhirnya rendangnya habis dan Upia juga udah bosan makan per daging-dagingan. Saatnya kembali ke setelan pabrik, yaitu ikan asin. Berhubung rendang kemarin dikirimnya banyak, jadi ikan asinnya udah lama terbengkalai di kulkas. Begitu juga si terong ini sampai keriput-keriput karena udah kelamaan di kulkas. Nah, terongnya langsung dinantikan dengan minyak panas masuk ke dalam minyak yang sudah panas. Lalu masak satu sisi dulu. Jika sisi di bawahnya sudah matang, balik ke sisi berikutnya. Dan kedua sisi pun sudah matang, saatnya masukkan ikan asin. Sebelumnya ikan asin ini tadi Upia rendam dengan air hangat-hangat kuku karena untuk menghilangkan asinnya, lalu setelah itu dibersihkan dengan air bersih. Tak lengkap kalau tidak ada perel cabai-cabean. Nah, berhubung kemarin tidak ada masak seminggu dan barang-barang di kulkas pun juga sudah mulai keriput-keriput, mulai dari tomatnya, cabenya juga keriput-keriput. Yang masih fresh itu ada bawang merah dan bawang putih, alhamdulillah tidak keriput. Berhubung lagi malas ambil batu gilingan, yang cepat aja ya mainnya, kita blendi semua bahan-bahan tadi. Jadi saat ikan asinnya itu masih digoreng, goreng ikan asin itu pakai api yang sangat kecil biar nanti pas waktu dimakan lebih kriuk ya ikan asin kita. Setelah dipotong kecil-kecil bawangnya, lalu masukkan tomat di bagian paling atas. Biar nanti tidak pakai minyak untuk memblender semua per cabai-cabean ini dan bawang-bawangan, maka tomatnya itu kita pakai 2 buah. Nanti tomatnya kan mengeluarkan air, jadi tetap bisa ya memblender semua bahan-bahan yang sudah keriput-keriput ini. Biasanya kalau ada tomat busuk itu Upia buang keluar. Nah, ternyata entah kenapa tomat busuk yang dibuang keluar itu tumbuhlah tomat baru. Ini adalah tanaman tomat hasil dari tomat busuk yang dibuang ke luar jendela. Kirain tomat busuknya akan dimakan ayam, tapi ternyata tumbuh dia ya. Semua bahannya siap di blendi. Ingat tidak menggunakan minyak ya, karena nanti tomatnya akan mengeluarkan air. Ini bagian bawahnya sudah matang ikan asinnya, balik ke bagian sebelahnya. Karena minyaknya sedikit dan ikan asinnya banyak, maka agak susah ya membalikannya. Karena Upia mau yang satset. Walaupun minyaknya sedikit, ikannya banyak, tetap dimasukkan dalam satu kali masak biar hemat gas dan hemat minyak juga. Ingat menggoreng ikan asin ini pakai api kecil dan digoreng lama biar garing luar sampai ke dalamnya. Bahkan sampai ke tulang-tulangnya itu bisa dikunyah layaknya kerupuk kalau digoreng dengan api kecil dan digoreng dengan waktu yang agak lama. Selain bawang merah yang di blender tadi, kita gunakan juga bawang merah iris. Kebetulan harga bawang merah di sini lagi murah, makanya nggak apa-apa ya kita pakai bawang yang agak banyakan. Karena semakin banyak bawang itu nanti sambalnya akan semakin enak. Tapi jangan coba lakukan ketika harga bawang sedang mahal-mahalnya. Minyak sisa penggorengan ikan asin ini langsung masukkan bawang iris, lalu langsung juga masukkan cabai yang sudah kita blender tadi dengan tomat dan perbawang-bawangan. Nggak apa-apa pakai minyak bekas ini karena nanti rasa cabainya itu ada rasa-rasa ikan asinnya nanti. Makanya pakai minyak bekas dari penggorengan ikan asin. Aduk-aduk terus sampai minyaknya keluar. Nah, ingat tadi belum dikasih garam saat memblender. Kasih garamnya waktu hampir mau matang aja. Untuk perasaannya Upia cuman pakai garam saja ya, tidak pakai penyedap atau permicin-micinan. Karena dengan banyak bawang, pakai tomat pula dan pakai minyak sisa dari penggorengan ikan asin itu udah lebih dari permicinan. Ini sambalnya sudah matang, matikan kompor. Nah, ditunggu dingin dulu baru dicampur dengan ikan asin kita tadi. Karena sambalnya sengaja dibikin banyak, jadi sambalnya disisihkan dulu
Nah, kalau yang sudah selesai disisihkan, sisakan untuk mencampur ikan asin dengan sambal yang sudah dingin. Karena nanti kalau dicampur saat keadaan sambalnya masih panas, nanti ikan asinnya kehilangan kriuknya, makanya pas dingin baru diaduk-aduk. Aduk-aduk semuanya sampai merata, termasuk dengan terong-terongan tadi yang kita goreng sebelumnya. Ikan asin ini adalah lauk penyelamat saat tanggal tua. Nah, ikan asin juga tahan disimpan di kulkas dalam waktu yang lama. Biasanya Upiak selalu stok ikan asin di kulkas. Biasanya itu ikan sape atau ikan asin ini, atau ikan yang lurus-lurus itu, tapi nggak tahu ya namanya apa. Intinya belinya di tempat orang yang jualan ikan asin. Ini dia ikan asin campur terong ala Upiak Banca tanpa pakai penyedap. Nah, masih terlihat perbawang-bawangan yang kita iris tadi. Karena kalau banyak bawang itu rasanya akan semakin maknyus. Nah, tadi kan sambalnya banyak, makanya Upiak pisah biar nanti tidak susah saat mengambil sambal ini ke piring nasi. Udah jadi, ambil nasi putih hangat, makan pakai ikan asin plus terong-terongan. Jangan lupa dikasih sambal. Nah, karena tidak ada sayur-sayurannya, makanya cukup pakai timun saja. Biasanya Upiak juga stok timun di kulkas, karena saat malas bikin sayur, timunlah penyelamatnya. Ini nasinya masih dalam keadaan panas, mau gimana lagi kalau ditunggu dulu nasinya dingin, cacing di perut juga sudah bergejolak dari tadi. Jangan lupa sambalnya diubek-ubek dulu ke nasi biar makin maknyus. Jadi dalam satu suapan itu ada terong, ikan asin, sama mentimunnya. Ini ada yang kelupaan juga, yaitu kerupuk. Berhubung tinggal di Pitala, tidak klop rasanya kalau makan tidak pakai kerupuk Pitala. Nah, ini namanya kerupuk Pitala yang dibuat dari ubi. Makanya pakai nasi itu lebih maknyus. Kita suap nasinya sesuap, lalu kita makan pakai kerupuk Pitala.